Oke, lanjut. Ya, tadi kita sudah membahas tapi lupa ke-record gitu ya. Jadi nanti saya akan record ulang gitu ya. Akan record ulang. Nah, saya akan bereskan dulu gitu ya. Saya akan bereskan dulu. Di sini ada ID origin key, ID pasien, reference-nya ke ID pasien. On, delete, escape, on, update, escape. Ya. Sudah. Nah, ini ada no duplikat. Ya, kita akan flashback dulu ke belakang. Oke. Tadi sebenarnya saya sudah menjelaskan cukup panjang, tapi kita akan kembali lagi ke belakang. Nah, di sini gitu ya. Kita lihat dulu ke belakang. Saya akan jelaskan dulu dari awal. Tadi sudah pertama gitu ya. Nah, di sini oke, saya akan jelaskan dulu kembali dari awal. Nah, di sini ada exam pipi gitu ya. Nah, ini kita harus arahkan dulu. Kita harus arahkan dulu kalau misalkan sebelum kita buka dia seperti ini. User accred.i gitu kan. Nah, kita arahkan dulu, kebetulan saya ada di direktori i gitu ya. Ini kita arahkan seperti ini gitu ya. Nah, lalu selanjutnya setelah masuk, nah ini ditulis MySQL min.u root min.p gitu ya. Nah, kebetulan database yang saya gunakan menggunakan password. Nah, ketika berhasil, maka dia akan masuk seperti ini, ada MySQL. Gitu ya. Di mana kita akan membuat sebuah database rumah sakit berdasarkan IRD. IRD yang mana? IRD yang kita buat yang ini. Nah, kita bisa lihat bahwa IRD ini dia memiliki hubungan many to many. Gitu ya. Dia memiliki hubungan many to many. Nah, di mana ini ada dokter. Sebetulnya tabel utamanya ketika belum ada relasi, tabel itu hanya ada 3. Yang pertama adalah dokter, administrator, dan juga pasien. Tetapi karena ketiga entitas ini dia memiliki hubungan many to many, maka dia lahirlah gitu ya, entitas baru yang misalkan ini ada dokter admin dan juga ada dokter pasien. Gitu ya. Ini hubungannya many to many. Nah, selanjutnya adalah kita akan membuat sebuah tabel. Bagaimana cara membuat tabel? Nah, di sini tadi saya sudah sampaikan ya, namun tidak ter-record, tapi saya akan jelaskan ulang. Ya. Untuk membuat tabel dengan menggunakan CLI, kita perlu membuat create table. Di sini create database. Untuk membuat sebuah database, kita perlu create database. Gitu, di sini sudah ada. Maka kalau berhasil akan query OK. Ya. Lalu selanjutnya untuk memunculkan database yang telah kita miliki atau yang telah kita buat, kita bisa show databases. Di sini muncul apa? Muncul database yang sudah pernah kita buat. Salah satunya yang tadi saya buat yaitu adalah database rumah sakit. Gitu ya. Untuk melakukan manipulasi dan juga operasi yang lainnya, kita perlu gunakan database tersebut, yaitu cukup di use. Nah, database mana yang mau kita panggil atau kita gunakan? Use rumah sakit. Setelah itu dia akan terchange atau teralihkan. Yang tadi asalnya dia non, gitu ya, berarti non tidak ada database yang dipilih. Nah, kita berubah menjadi rumah sakit, gitu ya. Nah, selanjutnya itu adalah di sini kita create table. Ya, create table itu adalah untuk membuat sebuah tabel. Kita create table boleh ya, dalam nanti praktikumnya boleh menggunakan create table yang ini, boleh juga menggunakan create table yang ada di PHP MyAdmin. Misalkan create table dokter gitu kan. Di sini ada ID dokter, kita sesuaikan, tapi di sini saya tidak akan seluruhnya saya gunakan. Saya hanya akan memanggil membuat beberapa bagian saja. Di mana di sini ada ID dokter, itu adalah primary key, ada nama dokter gitu ya, juga ada spesialis atau arca. Gitu ya. Nah, ini. Nah, di mana gitu ya? Di sini ya, di mana integer itu adalah tipe data. Nanti bisa dibaca ya, bisa dibaca terkait terkait tipe data itu seperti apa. Nah, di sini ada 3. 3 itu adalah range atau panjang.
Misalkan kita akan menuliskan di dalam atau menginputkan data, misalkan nama saya Asep. Asep itu kan 4 huruf. Nah itu adalah range, panjangnya 4. Kalau misalkan kita menuliskan 3, berarti maksimal karakternya itu hanya 3. Ketika kita masukkan paksa 4, maka dia akan error. Gitu ya, pahamnya? Nah, lalu ID dokter kita jadikan primary key, lalu juga nama dokter kita jadikan varchar. Nah, setelah itu kita buat semua tabelnya. Saya rasa ketika melihat ada beberapa mahasiswa yang sudah melaksanakan tugas atau mengerjakan tugas, saya rasa untuk pembuatan tabel sudah dikiranya mungkin paham. Nah selanjutnya gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas di sini. Nah, ketika kita sudah buat gitu kan, misalkan show tables. Ketika kita sudah buat seluruh tabel yang kita miliki gitu ya, kita sudah buat seluruh tabel yang kita miliki, di sini pasti ada nama tabel. Ini tabel yang sudah kita buat nih, ada 6. Ya. Kita cek di PHPMyAdmin sudah ada atau belum. Kita cek, nah ini tadi sebetulnya sudah saya relasikan, sudah saya buat gitu kan. Nah ini adalah tabel yang sudah kita buat, dan juga tadi sebelum di record itu sudah direlasikan beberapa. Nah kebetulan yang ini belum ada relasi. Jadi sebetulnya ketika kita telah selesai membuat tabel, itu awalnya itu tidak terrelasi, walaupun tempat untuk primary key dan juga foreign key-nya sudah ada, tapi belum terrelasi. Jadi dia masih ini masih terpisah gitu, belum ada garis seperti ini. Nah tadi ada beberapa yang sudah saya relasikan. Yang pertama kita menggunakan alter table untuk merelasikan. Nah gitu. Pertama ada dokter admin sudah kita relasikan. Saya akan relasikan. Kita akan lihat ini, yang kita akan relasikan adalah pasien dokter. Nah pertama, kenapa yang dirubah itu adalah pasien dokter? Kita lihat bahwa di pasien dokter itu ada ID dokter dan juga ada ID pasien yang sebelumnya belum kita fungsikan atau belum kita definisikan gunanya untuk apa. Kalau yang ID yang ini sudah jelas fungsinya adalah primary key. Nah kalau ID dokter dan ID pasien sebetulnya itu akan dimaksudkan atau difungsikan untuk foreign key. Gitu ya. Nah jadi kita akan rubah. Nah karena kalau misalkan kita lihat di sini, kita lihat di misalkan pasien dokter. Nah, kita lihat di structure-nya itu belum ada, hanya ada baru primary key-nya. Hanya ada baru primary key, belum ada foreign key-nya. Berarti belum ada relasi. Kita buat dulu relasinya. Kita buat dulu relasinya dengan menggunakan CLI. Boleh menggunakan PHPMyAdmin, boleh juga menggunakan CLI. Ya. Oke. Nah, di sini kita akan buat alter table ya. Alter table. Apa yang mau dirubah? Yang mau dirubah kita geser dulu ke atas sedikit. Yang mau dirubah adalah pasien dokter. Pasien dokter. Di mana apa yang mau dirubahnya itu adalah penambahan dari primary key-nya. Foreign key. Add foreign key. Nah, kita lihat yang mau jadi foreign key apa? Kalau di pasien dokter itu kan yang jadi foreign key-nya itu adalah ID dokter dan ID pasien. Kenapa? Karena ID dokter dan ID pasien sebetulnya adalah milik tabel dokter dan juga tabel pasien. Kita tambahkan kurung buka ID dokter ya. ID dokter. Nah, di sini reference. Reference itu dia artinya referensi ke tabel mana. Karena ID dokter itu adalah milik si tabel dokter, maka kita referensinya ke tabel dokter, yaitu dokter gitu ya. Dokter kurung buka ID dokter. Kita tambahkan juga supaya nanti ketika ada update di salah satu tabel atau dihapus pada salah satu tabel, maka tabel yang berelasinya akan ikut terhapus. Maka kita tambahkan on delete ya. On update kita tambahkan satu lagi karena dia ada relasi. ID dokter sudah. Nah, kita masukkan lagi yang add foreign key. Nah, ID pasien ya. ID pasien. Referensinya kemana? Ke
tabel pasien. Reference pasien, ID pasien. Oke. Nah, selanjutnya kita tambahkan juga on delete supaya sama ya, supaya nanti ketika ada update ya update juga, ketika ada dihapus hapus juga relasinya. On delete, escape, on delete. Sudah oke. Kita lihat kalau tadi sebelum kita relasikan ID dokter dan ID pasien itu tidak memiliki keunikan atau dia belum menjadi kunci tamu maupun kunci utama. Nah, sekarang kita refresh setelah kita tadi relasikan. Nah, sekarang dia sudah menjadi indeks. Indeks itu artinya yang abu itu adalah kunci tamu atau foreign key. Dan mari kita lihat apakah sudah ada relasi dari kedua atau ketiga tabel tersebut. Kita lihat ke designer. Nah, sekarang sudah. Nah, tabel yang sudah kita gunakan ini semuanya sudah berrelasi. Gitu ya. Tabel yang kita gunakan semuanya sudah terrelasi. Jadi mungkin di sini saya mohon maaf karena tadi saya sudah kurang lebih ini hampir 1 jam gitu ya. Tapi tadi saya lupa untuk merecord, jadi nanti videonya akan langsung ke tengah-tengah. Tapi mudah-mudahan kalau untuk pembuatan database dan pembuatan table, saya rasa semuanya sudah paham. Tapi kalau misalkan ada yang belum paham, silahkan bisa ditanya langsung ke saya. Nah, selanjutnya kita lihat lagi, kita sudah ya di sini ini sudah ya tahapan ini sudah gitu ya, ini juga sudah. Kita masuk ke localhost PHP admin. Nah, di sini juga bisa ya, di SQL ini kita juga bisa membuat sebuah tabel, tapi tadi saya tunjukkan dengan menggunakan CLI ya, atau menggunakan command line. Nah, selanjutnya saya akan melakukan insert. Ini saya sudah create sudah, ini semua nanti teman-teman semua ikutin semua yang ada di panduan. Kalau tadi saya tipe datanya ngasal, terus range-nya juga saya hanya sebagai contoh, dan juga tidak semua atributnya saya masukkan. Tapi nanti diharapkan semuanya dimasukkan ya untuk tugasnya. Nah, tadi awalnya seperti ini, karena tadi saya sudah relasikan gitu ya, maka dia telah berubah menjadi seperti ini. Ya. Boleh di sini relasikannya ya, di sini bisa nih. Ya, boleh di sini, boleh dengan cara yang tadi. Dengan cara yang saya buat menggunakan command prompt. Ya, ya. Oke, kita lanjut. Ini cara relasi, kita sudah relasi. Nah, di sini ada data manipulation language. Nah, di mana data manipulation language itu adalah diantaranya adalah insert, update, delete, select, dan lain-lain. Di sini saya tidak akan mencontohkan semua, saya hanya akan mencontohkan beberapa saja. Saya akan mencontohkan beberapa saja. Nah, pertama kita akan insert. Misalkan kita akan insert ke pasien ya. Kita akan insert pasien. Insert ya. Insert into mana? Nah, into tabel mana? Into tabel pasien. Ya. Itu tabel pasien di mana gitu ya, kan ada ID nih, dalam pasien itu kan ada ID, ada, kalau saya ada apa aja ya, pasien. Nah, ini kalau yang saya ya, di mana di dalamnya ada ID pasien, koma ada nama pasien, lalu ada jenis kelamin. Nah, lalu kita tambah ya. Kita tambah sesuai dengan panduan yang di sini ya. Ini codingannya sebetulnya sudah ada. Gitu ya. Kita tambah, Lalu isinya apa? Isinya adalah ID pasien, misalkan 1. Nama pasien, ingat dia string, berarti harus pakai kutip. Misalkan di sini samain aja ya, Joko saja lah ya. Joko, lalu jenis kelaminnya dia apa? Nah, di sini kita lihat ya, jenis kelaminnya itu kan dia adalah 1. Kalau misalkan integer itu nggak perlu pakai kutip. Koma, misalkan dia laki-laki 1. Karena saya cuma 2, ya udah tutup. Boleh nggak tambah lagi? Boleh. Kita misalkan input 2 saja biar nggak nanggung gitu ya. Koma, ini 2.
Ini 2, misalkan siapa namanya Widodo misalnya, koma, lalu dia kelaminnya juga 1, kita tambahkan 1 lagi perempuan, misalkan ini 3, kita tambahkan, sorry ini ada, ini kelewat nih 1 nih. Yang Widodo kurang titik koma, kemungkinan dia akan error, kita errorkan dulu saja. Sorry. Nah ya, ini ada error. Kita exit, ya, ada error, kita exit. Kita masuk lagi, MySQL, untuk username, sama root, untuk password. Nah, kita masuk lagi ya. Kita coba insert into pasien, dimana di dalamnya itu ada ID pasien, ID pasien, lalu tadi itu yang punya saya itu ada nama dan jenis kelamin ya, nama pasien, nama, jenis kelamin. Isinya adalah, value-nya adalah sama, misalkan ID pasiennya 1, namanya dia kan string Joko, jangan lupa ya Joko, ketik lagi koma, misalkan jenis kelamin 1 laki-laki, lalu misalkan kita tambah lagi 2 dengan nama Widodo, ketik koma 1 ini laki-laki juga, lalu misalkan tambah lagi 3 perempuan, misalkan namanya Siti, ya, koma 2, tutup. No database, oh sorry, saya belum use database, rumah sakit ya, rumah sakit, database chain ya, saya tambahkan dulu values, sorry ini dia kok ada sebentar, use the pasien jenis kelamin value, ID pasien, oh oke. Ada yang kelupaan. Nah, insert into ID pasien, Widodo, oke, semuanya oke. Ketika kita misalkan melihat select bintang from pasien K, nah ini sudah masuk ya, ini sudah masuk gitu ya. Nah, select bintang from pasien itu adalah untuk menampilkan seluruh data yang ada di tabel pasien gitu ya. Nah, ini sudah ada. Lalu selanjutnya apa? Misalkan kita coba isi dulu semuanya ya, isi dulu semua yang ini sudah, terus apalagi yang belum, pasien, dokter ya, misalkan kita dokter, kita lihat strukturnya dokter gitu ya. Coba sebetulnya bisa juga menggunakan ini ya, menggunakan CLI, misalkan gini ya, misalkan ID dokter 1, nama dokter misalkan Jajang, spesialis jantung, misalkan ID dokter 2, nama dokter Maman, misalkan spesialis hati, spesialis gigi lah ya, gigi. Nah ini bisa, nah kita bisa melihat preview SQL-nya. Nah ini insert into dokter, ID dokter, nama dokter, spesialis. Nah ini sudah bisa ya, kalau misalkan kita lihat previewnya, value Jajang dan lain-lain. Misalkan kita tambah, maka dia sudah bertambah ya, kita lihat. Nah, kita lihat di sini select bintang from dokter. Nah sudah ya, sudah sesuai dengan yang kita buat. Lalu kita tambah juga, misalkan daftar dokter pasien, misalkan daftar, misalkan sebentar review. Nah ini ya, nah, misalkan administrator ya. Tadi dokter sudah, pasien sudah, administrator itu, nah ini administrator kita masukkan, kita insert saja.
Misalkan ID-nya 1, nama adminnya Sinta. Terus seperti ini juga ya, ID-nya 2, misalkan ini Salma. Kita go, sudah ada ya. Lalu kalau kita lihat di sini, select bintang from administrator, sudah masuk ya. Admin 1 Sinta, admin ini Salma. Dan selanjutnya kita akan melakukan dokter admin. Karena ada relasi, nanti kita lihat ya. Dokter admin, kita insert. Nah, di sini misalkan datanya 1. Nah, di sini ada pilihan. Adminnya siapa? Salma atau Sinta? Itu kan Salma atau Sinta. Yang ini bebas ya. Misalkan ID-nya Salma, gitu kan. Terus dokternya misalkan Jajang. Di sini misalkan 2. Lalu di sini apa namanya, yang ini Sinta lah ya, yang ini misalkan dokter. Nah, kita coba go, sudah berhasil ya input. Maka kalau misalkan yang dokter admin kita print, kita di sini select bintang from dokter admin, ada ya, masuk ya. ID datanya ini, ID adminnya 2, ID dokternya 1. Karena kenapa, nanti di refresh ya, untuk misalkan nanti siapa sih nama adminnya, siapa ininya, itu dengan menggunakan join table gitu ya, dengan menggunakan join table. Lalu selanjutnya dokter admin sudah, administrator sudah, daftar. Nah, ini daftar belum, kita insertkan di sini. Misalkan di daftar 1, nah siapa yang ID adminnya, misalkan Salma. Pasiennya misalkan Joko, ini ID-nya misalkan 2, misalkan yang ini Sinta, lalu yang ini misalkan Siti. Lalu yang sudah masuk ya, daftar dokter sudah, dokter admin sudah, pasien sudah, dan pasien dokter belum. Kita coba insert di sini 1, karena dia sudah berelasi ya, jadi dia seperti ini. Nah, kalau misalkan menggunakan CLI, ketika kita masukkan dokter admin itu harus yang sudah terdaftar. Ya, harus yang sudah terdaftar. Jadi kalau misalkan ID dokternya itu cuma ada 1 dan 2, maka kita tidak bisa mendaftarkan yang 3 karena dia belum terdaftar. Gitu ya. Jadi kalau misalkan gini ya, saya akan contohkan dulu yang ini pasien dokter belum ada ya. Nah, pasien dokter kosong, saya akan buktikan di sini. Misalkan insert into pasien dokter, membuka, di mana di pasien dokter itu ada, di sini ya, di pasien dokter itu sebentar. Nah, di pasien dokter itu ada ID ya. Ada ID, lalu ada ID dokter, lalu ada ID pasien, dan juga ada resep. Nah, di sini adalah pembuka ID-nya, misalkan ID sebenarnya 1. Nah, ini ID dokter harus, kan tadi dokternya cuma ada 2 ya, ada ID 1 dengan ID 2. Ini nggak bisa kita masukin ID 3 karena dia belum terdaftar, ya. Jadi misalkan ID dokternya 1, ya. ID pasien juga sama, karena pasiennya tadi cuma 3 dengan ID 1, ID 2 dan ID 3 gitu ya, kalau misalkan lihat. Nah, cuma 3 ID pasiennya, maka kita tidak bisa menginputkan yang 4 di sini ID pasiennya. Harus 3, 2 atau 1. Jadi harus sudah terdaftar. Misalkan ID pasiennya 3, lalu misalkan resepnya paracetamol misalkan. Lalu kita tambah juga 1 lagi, misalkan di sini 2, ID dokternya misalkan ID dokter 2, ID pasiennya ID pasien 1, lalu obatnya adalah misalkan apa ya, obat ya, obat romah lah ya, romah gitu. Tutup. Ini sudah masuk ya, record 2, di duplicate nggak ada. Nah, ketika kita lihat misalkan select bintang from apa,
from apa namanya, from pasien dokter. Nah, rumah sakit pasien harusnya ya. Ini sudah ada. Nah, apakah di sini juga sudah record? Kita coba refresh. Ada ya? Paracetamol dan sudah refresh. Gitu ya. Tadi kita sudah ada relasinya, dan selanjutnya ini kan sudah ada insert, delete, nanti bisa dicoba gitu ya. Ini ada select bintang from. Nah, ini untuk menampilkan seluruh tabel. Terus apa namanya? Ini sama ya. Select bersyarat. Nah, ini select bersyarat itu maksudnya seperti ini. Misalkan di sini select nama pasien, jenis kelamin, from pasien, where gitu ya. Ini kelamin 1. Nah, misalkan gini. Misalkan saya ingin menampilkan, misalkan saya hanya ingin menampilkan gitu ya. Misalkan di sini deh. Misalkan saya hanya ingin menampilkan ID pasien dan juga resepnya. Berarti cuma ini. Select ya. Select apa yang mau dipilih, misalkan ID pasien, dan resep dari mana, from tabel mana, from tabel pasien dokter ya, where kondisinya apa nih, boleh misalkan where ID pasien sama dengan 3 karena tadi yang muncul hanya ini. Bisa lagi seperti ini, misalkan ini select pasien dan resep dokter, where apa kondisinya, misalkan kondisinya adalah resepnya harus yang misalkan paracetamol siapa aja sih, karena kan mungkin banyak ya, paracetamol siapa aja sih, paracetamol ini hanya satu gitu ya. Atau misalkan dokter where resepnya promah misalkan ya, atau misalkan yang nggak ada, misalkan resepnya itu adalah bodrek empati kosong karena nggak ada gitu ya. Nah, itu tadi untuk select ya. Nah, join. Nah, di sini ada join antar table. Nah, di sini kita sudah akhir gitu ya. Nah, di sini ada nih. Select P nama pasien, itu maksudnya seperti apa? P itu adalah alias gitu ya. Alias supaya kita memudahkan. Gitu ya. Select itu adalah supaya kita memudahkan. Misalkan gini, kita yang terjoin itu adalah misalkan nama pasien, waktu periksa kita nggak ada, resep dan juga nama dokternya. Nah, misalkan gini ya, select apa yang mau kita tampilkan. Misalkan kita akan tampilkan nama pasien, sama ya, kita akan tampilkan nama pasien, terus kita akan tampilkan dokternya siapa, jadi kan nama dokter, lalu kita akan tampilkan juga resepnya apa, resep. Ya, sorry, di sini ada ini satu. Nah, di situ kan ada P. P itu artinya untuk alias, untuk memudahkan saja. Bisa ganti A juga bisa. Misalkan A itu untuk tabel pasien, B itu adalah untuk tabel dokter, ya, C itu adalah untuk dokter admin. Oh iya, dokter admin bukan ya, resep itu saya tadi lupa. Pasien dokter ya, resep itu untuk pasien dokter. C itu misalkan untuk resep pasien dokter. Nah, ini ya. From dari mana misalnya, karena nama pasien dan semuanya itu sudah berelasi, berarti kita bisa pasien di sini. Nah, set, ya. Nah, dari tabel mana kita akan tampilkan, di sini kan ada from dari mana, dari misalkan tabel pasien. Karena tadi tabel pasien di atas sudah kita aliaskan menjadi huruf A, maka ditulis kita huruf A. Jadi ini A, P, Z pun apapun itu hurufnya itu tidak berpengaruh ya. From pasien A
gitu ya. Kita A, gitu kan. Nah, kita apa yang di join gitu kan. Yang di join, kita lihat di sini dulu. Yang di join adalah pasien dokter PD on PDID gitu kan, sama dengan ID pasien. Nah, ini ID pasien itu kan di tabel pasien ada, di pasien dokter juga ada ID pasien gitu kan. Nah, kita lihat from A join gitu ya. Kita joinkan apa yang di join. Join itu adalah pasien dokter. Kita lihat nih. Nah, pasien dokter. Berarti kan tadi kalau pasien dokter itu yang kita join adalah yang C. Gitu ya. Yang C, ingat C itu kan yang resep itu adalah pasien dokter. Misalkan ini pasien dokter adalah C. Jadi kita resep itu di C ya. Pasien dokter C on di mana PID pasien. P itu adalah tabel nama pasien. Berarti A titik. Sebetulnya bisa kita tulis misalkan A itu kan adalah pasien gitu. Sebetulnya bisa seperti ini, pasien dot nama pasien bisa. Cuman kita aliaskan supaya lebih rapih dan jadi lebih ringkas. A titik ID pasien sama dengan ID pasien dokter adalah C kan? C ID pasien juga. Lalu kita joinkan lagi apa yang dijoinkan. Ini kan tadi udah ya ID pasien. Nah, kita joinkan lagi satu lagi yang belum terjoin adalah dokternya. Ya, dokter join. Tabel dokter belum kita join. Dokter itu adalah B on pasien dokter di ID pasien itu kan C dot ID dokter sama dengan ada apa lagi di sini ada dokternya. ID dokter kan, ID dokter ada di B titik ID harusnya jalan. Nah, jalan ya. Nama pasien Siti, nama dokternya Jajang, resepnya adalah paracetamol. Begitu kira-kira terkait data manipulasi language. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam presentasi saya karena tadi belum terrecord gitu ya. Jadi mohon maaf, tadi juga tidak ada pembukaan, mohon maaf gitu ya. Karena tadi belum terrecord dan saya panik langsung merekornya. Terima kasih atas atensinya. Saya akhiri mungkin apabila nanti ada hal-hal yang memang masih kurang atau perlu ditanyakan lebih lanjut, silakan bisa menghubungi saya. Sekali lagi saya mohon maaf videonya bukan dari awal tapi langsung di tengah-tengah karena tadi sebelumnya tidak terrecord, saya lupa gitu ya, langsung mulai saja. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.